Eh, udah di record, Mas? Udah ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak. Oke, kami akan menjelaskan laporan tugas yang tentang materi clustering ya, Pak. Nah, pertama mungkin saya izin perkenalan kelompok saya, itu ada Ahmad Hilmi Bayhaqi, kemudian ada Ahmad Tegar Setiawan, dan saya sendiri 0500 Novanto Sitorus, Pak. Baik, pertama mungkin saya akan menjelaskan dari isi laporan ini. Yang pertama formulasi dari masalahnya. Jadi kami mengambil dataset yaitu Customer Personality Analysis. Itu didapatkan dari Kaggle. Nah, itu isi dataset itu ada pelanggan yang mencakup demografi, pengeluaran, dan respon terhadap kampanye pemasaran. Jadi permasalahan yang ingin kami selesaikan adalah cara mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen yang bermakna agar perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah, kemudian selanjutnya eksplorasi dan persiapan data. Pertama yang akan kami lakukan itu data cleaning. Kami menghapus kolom yang tidak relevan seperti ada ID, terus ada data customer, dan ada Z-cost kontaknya. Dan yang kedua ada feature engineering, itu dari gambar umur dihitung dari 2024 tahun birth-nya. Terus kemudian yang kedua di filter adalah jumlah dari kit home dan teen home. Yang ketiga spending adalah jumlah dari semua pengeluaran tahunan. Itu isinya ada wine, fruits, meat, fish, sweet, dan gold. Nah, selanjutnya kami normalisasi. Nah, itu di normalisasi itu melakukan kayak min max untuk menyetarakan segala fiturnya. Kemudian kita dapatkan hasil dari dataset yang kami punya, itu memiliki 2.216 entry dan 5 fitur utama. Ada income, age, children, spending, resensi. Itu ada dalam rentang 0 sampai 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya adalah pemodelan atau K-means dari nol. Yang pertama, algoritma dibangun sendiri tanpa library menggunakan yang pertama perhitungan jarak, include inisiasi sentroid acak, penugasan ke cluster yang terdekat, dan pembaruan sentroid hingga konvergen atau 100 iterasi maksimal. Evaluasi internal menggunakan SSE atau sum of square error. Yang pertama, SSE yang pertama dihasilkan 1853.11, yang kedua 1562.46, dan yang ketiga 1305.83, yang keempat 1277,23, dan yang kelima 1098,80, dan keenam 1096.19, dan yang ketujuh 1001.56, yang kedelapan 945,11, yang terakhir paling rendah yaitu 902,31. Dan yang keempat adalah evaluasi. Metode evaluasi atau elbow method. Analisisnya yang pertama, penurunan SSE terbesar terjadi dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 3. Dan setelah K sama dengan 5, penurunan mulai melambat atau diminishing return. Dan kesimpulannya adalah jumlah cluster optimal adalah K sama dengan 5. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hilmi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Metode evaluasi ini adalah menggunakan elbow method dengan analisis. Penurunan SSE terbesar terjadi pada K1 ke K3. Setelah K5, penurunan mulai melambat atau diminishing return. Kesimpulannya adalah jumlah cluster optimal adalah K5. Untuk eksperimennya memperoleh hasil clustering terbaik. Dilakukan beberapa eksperimen tambahan pada tahap eksplorasi data, pemodelan, dan evaluasi. Berikut adalah hasil eksperimennya. Eksperimen 1 yaitu uji stabilitas model. Tujuannya adalah menilai apakah hasil clustering
konsisten meskipun sentroid awal diacak. Metodenya K ditentukan 3, 4, dan 5. Masing-masing dijalankan 5 kali dengan inisialisasi sentroid acak. Dicatat nilai SSE dari setiap run. Contoh hasil pengamatan K5. Untuk yang pertama dengan nilai SSE 1098,80, kemudian yang kedua 1102,34, yang ketiga 1100,56, yang keempat 1099,21, yang kelima 1098,91. Analisisnya, variasi nilai SSE sangat kecil, yaitu di bawah 0,5%, menunjukkan stabilitas dan konsistensi model meskipun sentroid awal acak. Untuk eksperimen 2, yaitu menghapus fitur spending. Tujuannya yaitu menguji apakah spending merupakan fitur penting dalam pembentukan klaster. Perubahan fitur spending dihapus dari dataset, lalu model dijalankan ulang untuk K sama dengan 5. Hasilnya adalah SSE meningkat dari 1198,80 menjadi sekitar 1490,45. Klaster yang terbentuk menjadi kurang terpisah dan tidak mencerminkan perilaku belanja. Untuk hasilnya adalah untuk run yang pertama yaitu dengan nilai 1488,25, yang kedua 1490,45, yang ketiga 1489,31, yang keempat 1487,92, yang kelima 1491,07. Perbandingan SSE dengan spending maupun tanpa spending. Ketika menggunakan spending, nilainya adalah 1098,8. Ketika tanpa spending, rata-ratanya adalah 1489,4. Analisis, rata-rata SSE meningkat drastis, sekitar 35% saat spending dihapus. Yang kedua, klaster menjadi kurang terfokus pada perilaku pembelian. Selanjutnya menunjukkan bahwa fitur spending adalah variabel kunci dalam segmentasi pelanggan. Untuk eksperimen 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya jelaskan dari eksperimen ketiga. Jadi sebelumnya kami melakukan 3 kali eksperimen. Yang terakhir itu eksperimen yang ketiga ini itu dengan mengganti metode normalisasi min-max dengan z-score-nya. Yes, eksperimen ini kami lakukan itu untuk membandingkan hasil clustering dengan 2 metode normalisasi data. Nah, metode kita ada 2, dari min-max itu kita taruh rentang 0 sampai 1, kemudian ada z-score itu kita standarisasi ke distribusi normalnya. Kemudian hasil dari SSE kelas sama dengan 5, yang kami dapatkan min max-nya itu SSE sebesar 1098,80. Kemudian untuk z-score-nya SSE yang kami dapat 1102,93. Nah, ini hasil yang kami coba lakukan sebanyak 5 kali. Kami percobaan 5 kali. Dari min max sendiri yang percobaan pertama SSE-nya kami dapatkan 1098,80. Kemudian dari SSE z-score kami dapatkan nilai 1102,93. Kemudian percobaan kedua kami mendapatkan 1099,12 untuk min max dan mendapatkan nilai SSE z-score 1005. Percobaan ketiganya kami mendapatkan nilai SSE min max sebesar 1098,97. Kemudian yang SSE z-score-nya kami dapat 1102,67.
percobaan keempat, kami mendapatkan nilai SSE min-max-nya sebesar 1099,05. Kemudian SSE Z-score-nya kami dapat 1103,12. Dan percobaan yang terakhir, kami mendapatkan nilai SSE min-max-nya 1098,91 dan SSE Z-score-nya 1102,74. Nah, untuk analisisnya, kami dapatkan ada dua, itu hasil SSE-nya itu sama-sama nyaris identik. Namun, min-max itu lebih menghasilkan klaster yang seimbang secara distribusi. Terus kemudian min-max juga lebih mudah dipahami dan digunakan dalam praktik dan cukup efektif pada skala fitur aslinya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan untuk eksperimen yang pertama, Mas boleh naikin ke atas, Mas Ilmi. Eh, yang dari pertama, Mas, eksperimen. Uh, kesimpulan. Ke bawah, 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 ke bawah terus. Nah ini tadi, Mas. Stop. Nah, jadi kita kan melakukan 3 kali eksperimen atau 3 kali percobaan dengan yang berbeda. Yang pertama, eksperimen pertama itu kita ambil uji stabilitas modelnya. Itu kesimpulan yang kami dapat, model Cummins itu menunjukkan hasil yang stabil meskipun sentroid yang diinisialisasi secara acak. Terus yang kedua, nilai SSE-nya untuk K5 dari 5 kali percobaan hanya berbeda sangat kecil. Itu kurang dari 0,3%. Terus kami juga mendapatkan eh, dari yang kami uji itu menunjukkan bahwa implementasi algoritma cukup robust dan hasil clusteringnya cukup konsisten. Implikasinya, pengelompokan pelanggan dapat diandalkan dan tidak bergantung pada kondisi awal secara signifikan jika menggunakan uji stabilitas modelnya. Kemudian kalau yang kedua, jika kita menggunakan menghapus fitur spending, yang kami dapatkan itu yang pertama, fitur spending dihapus, nilai SSE-nya meningkat tajam dari rata-rata yang tadi sudah disebutkan 1098,80 itu menjadi 1489,4. Kemudian yang kedua, cluster tapi jadi kurang representatif ya terhadap perilaku belanja pelanggannya. Jadi implikatifnya, fitur spending adalah fitur paling penting dalam segmentasi pelanggan berbasis perilaku dan harus dipertahankan dalam pemodelan. Dan untuk yang terakhir, percobaan yang ketiga ini, normalisasi min-max dan Z-score. Kita dapatkan kedua metode normalisasi itu menghasilkan serupa nilai SSE-nya. Dari yang min-max 1098,97 rata-ratanya, kemudian yang Z-score 1102,60 rata-ratanya. Namun, min-max dengan menghasilkan klaster yang lebih seimbang dan mudah diinterpretasikan, implikasinya min-max lebih cocok berarti digunakan untuk dataset ini karena sederhana, efisien, dan performa lebih baik sedikit dibandingkan Z-score. Jadi untuk kesimpulan umum semua dari yang kita lakukan percobaan, K5 itu adalah jumlah cluster yang optimal secara praktis dan evaluatif. Terus kemudian fitur spending wajib dipertahankan dalam pemodelan karena sangat mempengaruhi kualitas klasternya. Kemudian min-max normalization itu adalah metode normalisasi terbaik untuk dataset yang kami punya. Terus implementasi dari Kaminsan yang kita coba tanpa library seperti tugas, itu terbukti bisa memberikan segmentasi pelanggan yang akurat dan dapat diandalkan. Eh, ya, seperti itu. Mungkin kita akan menjelaskan juga, Pak, untuk bagian di codingnya. Bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mas, boleh agak besaran nggak?
Bentar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan code dari yang pertama ini. Yang pertama kita masukkan load dataset. Dan yang selanjutnya informasi awal yang kita masuk ke display basic. Dan yang ketiga kolom membersihkan kolom yang tidak relevan. Dan yang keempat itu kita melakukan penghapusan baris tanpa penghasilan. Dan yang kelima, fitur engineering atau membuat filter baru agar menghitung umur dari years birthday dan masukkan sebuah kolom age. Dan yang selanjutnya kita mengclean jumlah anak, menjumlahkan anak kecil kid home dan remaja dari 10 home yang tinggal di rumah. Dan yang terakhir total pengeluaran, menjumlahkan semua pengeluaran pelanggan untuk berbagai produk untuk menghasilkan total. Dan tujuan utama dari kode yang paling atas ini adalah membersihkan data dan menghapus baris tak lengkap. Dan yang ketiga membuat fitur-fitur yang penting untuk analisis clustering atau segmentasi penggunaan seperti umur, jumlah anak, dan total belanja. Dan code selanjutnya itu yang pertama, coba agak turun Mas. Di code selanjutnya. Terus. Nah, sudah. Dan cloud yang pertama, data awal itu adalah data matrix ya. Itu kita memasukkan data frame normalisasi, misalnya kayak dengan min max, dengan scaling, dan yang mengubah data frame menjadi list agar bisa diproses tanpa library atau numpy. Kita menggunakan value to list. Dan yang kedua, kita menggunakan fungsi jarak including untuk menghitung jarak including antara dua titik A dan B yang digunakan untuk menentukan kedekatan antara data dan centroid. Dan yang ketiga, kita menggunakan centroid yang data K itu memiliki titik data yang secara acak dari data sebagai centroid awal. Dan yang keempat, kita menggunakan cluster assignment atau pengkelompokan untuk setiap titik data dihitung jarak ke semua centroid dan ditempatkan ke cluster centroidnya yang paling dekat. Dan yang kelima adalah update centroid. Centroid yang terbaru itu untuk menghitung rata-rata atau min dari semua titik dalam titik cluster untuk menghasilkan centroid baru. Dan jika ada cluster kosong diisi dengan 0. Dan yang keenam, kita menggunakan SSE atau sum of square error menghitung SSE, yaitu yang pertama kita menghitung total kuadrat jarak dari setiap titik ke centroidnya. Dan yang kedua, semakin kecil SSE berarti klaster semakin padat dan baik. Dan yang ketujuh adalah kita menggunakan algoritma K-means lengkap. Yang pertama, kita menggunakan iterasi atau async atau update hingga convergen atau mencapai batas iterasi. Dan yang kedua, mengembalikan hasil terakhir cluster atau centroid dari nilai SSE. Dan yang terakhir, menjalankan K-means untuk ke K1 sampai ke K9. Menjalankan K-means dengan jumlah cluster K dari 1 hingga 9 dari setiap hasil SSE yang disimpan di dictionary dengan K jumlah cluster dan value sama dengan nilai SSE. Tujuan akhirnya adalah SSE digunakan untuk membuat elbow method memiliki jumlah cluster K terbaik berdasarkan titik tekukannya pada grafik K sama SSE-nya. Sudah, next dulu Mas, lanjut. Ya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, dan selanjutnya adalah menghitung perbedaan SSE antar jumlah klaster untuk membantu evaluasi elbow. Dan selanjutnya adalah fungsi untuk menjalankan kode yang paling bawah itu, menjalankan eksperimen K-means beberapa kali dan ambil rata-rata dari SSE-nya. Dan agak bawah, Mas, agak bawah. Dan ini adalah eksperimen 1 stabilitas hasil SSE untuk K sama dengan 3, 4, 5 dan masing-masing akan dijalankan 5 kali. Dan yang bawah lagi. Udah. Data ini digunakan untuk mengubah ke list jadi list yang lain. Dan ini menjalankan K-means dengan data tanpa speeding menggunakan K4 misalnya cluster. Itu menggunakan tanpa SSE tanpa fitur speedingnya dengan hasil 1127,77. Dan yang ini membuat data frame Z-score tanpa library atau X-means atau standarisasi. Ubah menjadi list dan K-means pada data Z-score sama dengan K4 yaitu menjadi hasilnya adalah SSE dengan Z-score normalisasi 29.606.39. Dan itu saja penjelasan dari code yang kita buat. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup Pak penjelasan dari laporan kami dan kemudian decoding kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya dari hasil yang kami kerjakan. Kedepannya mungkin akan kami perbaiki dan akan kami evaluasi. Sekian dari kelompok kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.